Final Piala Dunia terbaik. Analisa taktik Argentina lawan Prancis. Argentina 3, Prancis 3. Messi akhirnya jadi juara World Cup setelah Argentina memenangkan adu penalti lawan Prancis. Pertandingan final yang benar-benar gokil dan bakal menjadi sejarah yang gak terlupakan. Nah, kali ini Football United mau menelaah dan menganalisa secara taktik apa yang terjadi di pertandingan final kemarin. Namun sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe ya channel kita Football United kalau mau lihat analisa-analisa dan berita sepak bola. Berikut adalah analisa di final World Cup. 1. Di Maria di sayap kiri. Ini bisa dibilang keputusan manajer Lionel Scaloni yang masterclass. Di Maria berada di bangku cadangan semenjak round of 16 semenjak melawan Australia karena dia cedera. Bahkan hanya bermain 8 menit melawan Belanda dan tidak main sama sekali di semifinal lawan Kroasia. Apalagi dia biasa bermain di sayap kanan bukan di sayap kiri. Ini mengejutkan dan bisa dibilang membuat Prancis kebingungan. Jules Koundé yang selalu dipasang sebagai bek kanan oleh Deschamps merupakan bek yang tangguh. Jadi semestinya dia bisa mengawal Di Maria. Namun karena Koundé secara natural adalah bek tengah, posisinya seringkali terlalu rapat dengan Rafael Varane. Dan Scaloni menginstruksikan Di Maria di sayap kiri untuk terus melebar dan menyisir sayap lapangan. Ini membuat Messi punya outlet untuk mengumpan bola ke sayap. Dan dalam waktu 12 menit saja, Di Maria langsung membuat serangan pertama Argentina. Ini membuat sayap kanan Prancis, Ousmane Dembélé panik dan turun untuk membantu Koundé. Sampai akhirnya dia malah menjatuhkan Di Maria di kotak penalti. Walaupun sebenarnya penalti itu agak soft. Dominasi Di Maria di sayap kiri ini mencapai puncaknya di menit ke-35 dengan gol indah Argentina yang dimulai oleh pemain Brighton Alexis McAllister dan Messi yang menarik Rafael Varane out of position. 2-0 untuk Argentina dan Prancis terlihat tidak ada ide. 2. Argentina total kontrol selama 70 menit. Selama 70 menit lebih, tentu kita semua bertanya-tanya, apakah pengaruh Di Maria di sayap kiri membuat trio Alexis McAllister dan Enzo Fernandez dan Rodrigo de Paul jadi sangat leluasa mengontrol pertandingan? Ataukah ini efek dari tim Prancis yang beberapa hari sebelumnya terserang virus? Yang jelas, selama 70 menit lebih, Prancis benar-benar tidak berdaya. Bahkan Deschamps mengganti Giroud dan Dembélé di menit 40 babak pertama, digantikan dengan Marcus Thuram dan Kolo Muani. Tentunya ini indikasi bahwa something has to change di Prancis. Nothing is working at the moment. Terbukti, Prancis sama sekali tidak melakukan tendangan ke gawang Argentina sampai menit ke-71. 3. Camavinga masuk di bek kiri dan Coman di sayap kanan, membalikan keadaan. Di menit yang sama, menit 70, Deschamps melakukan pergantian yang kedua, yaitu menggantikan Theo Hernandez dan Adrien Rabiot dengan Eduardo Camavinga dan Kingsley Coman. Sedangkan satu-satunya penggantian yang dilakukan oleh Scaloni adalah Di Maria, digantikan dengan bek kiri Marcus Acuna. Pergantian ini juga dilakukan oleh Scaloni di final Copa America 2021 untuk menjaga keunggulan skor. Tapi ternyata dua pergantian ini langsung bikin Prancis punya jalan untuk menyerang Argentina. Acuna yang aslinya bek kiri tidak punya skill yang sama dengan Di Maria, dan serangan Argentina jadi mandek dari sayap kiri. Di sisi lain, Prancis merubah formasi jadi 4-2-4 dengan Camavinga yang notabene pemain tengah dipasang menjadi inverted wingback ala David Alaba di bek kiri. Dan dia ikut membantu mengalirkan bola di lapangan tengah, walaupun dari posisi bek kiri. Dan datangnya Kingsley Coman di sayap kanan membuat striker Kolo Muani pindah ke posisi tengah. Mbappe yang tadinya di tengah sendirian, kali ini balik ke sisi kiri bergantian dengan Marcus Thuram. Benar saja, dalam waktu 10 menit setelah pergantian pemain, Kolo Muani di posisi striker tengah berhasil mengalahkan Otamendi dalam perebutan bola di kotak penalti dan harus dijatuhkan, yang berakibatkan penalti untuk Prancis. Dan 1 menit kemudian, Mbappe memanfaatkan kepanikan Argentina dan memainkan umpan 1-2 yang simpel dengan Marcus Thuram di sisi kiri kotak penalti. Boom, volley first time, suddenly 2-2 dalam waktu 2 menit hanya dengan 2 tendangan on target. Setelah gol 2-2, Argentina terlihat shock dan kelelahan. Prancis balik menguasai pertandingan dan memegang momentum untuk memenangkan pertandingan.
Bahkan mereka ada peluang emas satu lagi di menit 94 melalui tendangan Adrian Rabiot setelah Coman dan Camavinga bekerja sama di sisi kiri. Lagi-lagi menekankan bahwa masuknya dua pemain ini menjadi faktor berbaliknya keadaan. 4. Paredes dan Lautaro Martinez masuk di extra time dan Argentina balik menang. Di babak extra time, akhirnya Scaloni melakukan pergantian pemain yang krusial. Seperti yang Football United pernah bilang di video-video sebelumnya, peraturan 5 substitution di Piala Dunia kali ini merupakan krusial karena manajer bisa merubah keadaan dengan banyaknya pemain pengganti. Di menit ke-100, which is 10 menit setelah babak pertama extra time dimulai, striker Julian Alvarez dan gelandang Rodrigo De Paul yang terlihat kelelahan karena role mereka yang penuh pressing digantikan oleh Lautaro Martinez dan Leandro Paredes. Paredes yang merupakan pemain jangkar deep lying playmaker membuat Enzo Fernandez bisa agak maju ke depan menjadi gelandang serang dan Lautaro memberi energi di depan untuk membuka ruang. Langsung saja dalam waktu 5 menit setelah mereka masuk, umpan one touch Enzo Fernandez ke Lautaro langsung ditendang dan hanya bisa ditepis oleh kiper Prancis Hugo Lloris dan Messi bisa mencetak gol ketiga untuk Argentina. Surely that's the winning goal, right? Ternyata Mbappe berkata lain. Nomor 5, too many substitution jadi chaos. Deschamps tentunya tidak tinggal diam. Setelah sebelumnya memasukkan Youssouf Fofana, dia juga harus mengganti Varane yang cedera dengan Konate. Argentina juga mengganti 2 pemain lagi. Total, Perancis mengganti 7 pemain sepanjang pertandingan dan Argentina mengganti 6 pemain. Karena peraturannya adalah boleh memasukkan 5 pemain pengganti selama 90 menit plus 1 lagi subs di extra time. Dan Prancis dapat bonus 1 lagi pemain pengganti jadi 7 karena Adrian Rabiot terbentur kepalanya, which is also peraturan baru. Dengan banyaknya pergantian pemain ini, pola permainan menjadi agak kacau dan pertandingan menjadi sangat end-to-end layaknya main futsal. Taktik permainan pun hampir tidak ada. Dan akhirnya Prancis dan Mbappe berhasil menyamakan kedudukan setelah tendangan spekulasinya dari luar lapangan membentur tangan Gonzalo Montiel yang dianggap tidak natural. Gonzalo Montiel pun juga merupakan pemain cadangan. Bahkan, Prancis nyaris saja memenangkan pertandingan di menit ke-123 setelah clearance Konate yang juga pemain pengganti lolos ke kotak penalti Argentina dan Kolo Muani dapat peluang one-on-one, namun masih bisa digagalkan oleh tepisan spektakuler dari Emi Martinez. Mungkin ini merupakan takdir atau destiny yang sudah tertulis bahwa pemain terbaik dunia, the greatest of all time, Lionel Messi akhirnya juara Piala Dunia. Akhirnya Argentina menang penalti-penaltian melawan Prancis dan pertandingan final yang paling seru sepanjang sejarah ini dimenangkan oleh Argentina. Gimana menurut kalian? Apakah ada pendapat dan opini tentang final Argentina dan melawan Prancis ini, final yang paling seru ini? Jangan lupa like dan subscribe. Salam Football United.